Halo sahabat Indonesia, kali ini saya menjumpai Anda kembali di YouTube, di TikTok maupun di Instagram. Sebelum Anda mengikuti opini saya atau pendapat saya terkait dengan masalah-masalah yang sedang mengemuka di ruang publik, jangan lupa untuk YouTube, subscribe dan bunyikan loncengnya, share dan komen akun Anak Bangsa Channel. Sedangkan di TikTok, jangan lupa Anda juga memfollow TikTok saya rudy_official dan di Instagram rudykamri_official. Dukungan Anda sangat bermakna buat kami dalam menyuarakan kebenaran untuk menjaga Indonesia. Nah, sahabat Indonesia, kali ini saya akan berbicara tentang fenomena rohana, rojali, dan roh halus. Ya, ini yang lagi menarik sekali. Nah, akhir-akhir ini di media banyak dikemukakan orang tentang fenomena terjadinya rohana, rojali, dan roh halus. Nah, ini begitu kreatifnya netizen kita membuat istilah-istilah itu sehingga ini memotret fenomena sosial yang terjadi. Rohana itu adalah rombongan yang hanya nonton, sedangkan rojali itu adalah rombongan yang jarang beli. Ada lagi roh halus, rombongan yang hanya ngelus-ngelus. Ini fenomena yang memotret orang-orang yang datang ke mall, yang rojali itu hanya melihat-melihat saja, tapi jarang untuk membeli. Sedangkan roh halus itu adalah orang datang ke mall, masuk ke outlet-outlet, toko-toko, tapi hanya mengelus-ngelus saja. Rombongan hanya lus-lus. Kemudian ada juga rohana. Rohana itu orang yang datang dan hanya banyak nanya tapi tidak membeli. Ada lagi yang romusa, segala macam lah. Romusa itu rombongan muka susah. itu hanya menunjukkan betapa kreatifnya netizen Indonesia dalam memotret fenomena sosial. Nah, meskipun ini lucu, potret fenomena sosial, tapi ini sangat serius. Ini adalah potret realita masyarakat Indonesia saat ini. Mereka datang ke mall berduyun-duyun. Dan di Indonesia itu mall itu kan menjamur di mana-mana dan bentuknya sangat luas dan menarik gitu. Saya beberapa kali ke luar negeri pun jarang mall yang sebanyak di Indonesia ini. Contohnya di Jakarta ada Grand Indonesia, ada Plaza Senayan, ada Senayan City, ada Pondok Indah Mall, itu besar-besar semua. Di Surabaya ada Tunjungan Plaza 1, 2, 3 dan sebagainya. Di Semarang juga begitu, di Medan juga banyak, di Manado banyak, di tempat-tempat lain lah. Berbagai kota di Indonesia ini mall itu memang luar biasa, dan saya bisa menganalisis bahwa mengapa orang masih banyak di mall, datang ke mall, dan kenyataannya mereka itu datang ke mall yang pertama untuk rekreasi, membawa anak-anak, suasana sangat dingin, kemudian suasana sangat bright, mencerahkan, itu membuat kita jadi ya semacam rilis lah untuk berrekreasi gitu, membuang segala kepenatan. Tapi sebetulnya mereka ini lebih banyak mendatangi food court atau tempat-tempat untuk menjual makanan itu. Sedangkan outlet-outlet yang di sana, apalagi outlet besar yang barang-barang bermerek atau branded itu jarang dikunjungi. Kalaupun dikunjungi hanya nanya, hanya ngelus-ngelus, dan jarang beli. Dan ini sebenarnya fenomena yang terjadi. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa harus kita akui bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Harus juga kita mengerti bahwa daya beli masyarakat sedang menurun. Itu realita. Harus juga kita akui secara legowo bahwa kelas menengah yang selama ini menguasai mal-mal dan membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang bermerek atau barang-barang yang premium
Ini tidak lagi dilakukan karena kelas menengah turun. Menurut data yang saya baca, turun sampai 9,4 juta. Ini luar biasa. Mengapa ini turun? Ya ini fenomena ekonomi yang terjadi. Harus kita mengerti bahwa ekonomi kita mengalami pelambatan yang luar biasa. PHK di mana-mana, lapangan pekerjaan susah sekali, pendapatan masyarakat turun, akhirnya yang membuat semacam rasionalitas mereka berbicara sehingga mereka begitu hati-hati membelanjakan uangnya. Ini terjadi, saya pun mengalami juga. Kita hanya membeli barang-barang yang kita butuhkan. Dulu waktu uang kita banyak, kita membeli bukan sekedar barang-barang yang kita butuhkan, tapi barang-barang yang kita inginkan. Sekarang tidak lagi. Kita hanya membeli barang-barang yang benar-benar urgent kita butuhkan, bukan sekedar yang barang-barang yang kita inginkan. Ini yang terjadi karena kejadian bahwa kita harus menghemat uang. Spend money itu harus kita perhitungkan dengan cermat. Kenapa? Pengeluarannya tetap jalan, listrik tetap jalan, pajak tambah banyak. Bahkan pemerintah mulai kreatif mencari jalan mudah untuk memungut pajak dari rakyat. Bahkan saya dengar minuman kemasan yang berpemanis pun akan diberikan pungutan pajak. Alasannya klasik, untuk mengendalikan minuman yang bermanis dalam kemasan supaya konsumsi gula masyarakat turun. Ini kan seolah-olah cita-cita yang mulia. Tapi saya tahu sebetulnya tujuannya adalah untuk memungut pajak juga. Jadi fenomena sosial yang terjadi di Indonesia ini jangan diingkari. Bahkan saya memprotes, ya agak menyayangkan lah, bukan memprotes. Statement dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa fenomena Rojali, Rohana, Rohalus atau Romusa itu hanya isu-isu yang ditiup-tiup sajalah. Ilusi, bukan kenyataan. Mungkin karena Pak Erlangga Hartarto ini orang yang berduit dari kecil, karena dia anak seorang menteri di era Orde Baru, pasti kaya, tidak pernah mengalami hal yang susah. Anak-anaknya pun demikian, sudah berkali-kali, bertahun-tahun beliau jadi menteri dan mempunyai warisan yang banyak. Pengusaha juga pasti tidak bisa merasakan bagaimana susahnya rakyat kecil sekarang ini untuk mengatur keuangannya. Jadi ini bukan isu yang ditiup-tiup Pak Erlangga, ini realitas. Realitas di masyarakat. Kita tidak mengeluh. Masyarakat itu hanya memotret. Kreativitas netizen kita hanya memotret rombongan itu yang dengan nama Rozali lah, Rohana, Rohalus, Romusa. Itu hanya bentuk ekspresi dari masyarakat untuk memotret keadaan. Nah, sekarang ini tugas pemerintah untuk memberikan stimulan-stimulan atau percepatan agar pertumbuhan ekonomi kita benar-benar naik secara real. Nah, kemarin BPS mengumumkan triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita 5,12%. Itu mengagetkan semua orang. Karena triwulan pertama kita hanya mencapai 4,87%. Dan banyak orang termasuk dari kelompok-kelompok seperti Serios, seperti lembaga-lembaga kajian ekonomi meragukan data dari BPS ini. Pada saat triwulan pertama ada beberapa event besar seperti Ramadan, kemudian ada Idul Fitri, itu kita hanya mencapai 4,87 kok. Triwulan kedua yang tidak ada event besar seperti itu kok malah menaik gitu. Jadi akhirnya dengan segala hormat, dengan reasoning yang sangat kuat, beberapa orang ahli ekonomi meragukan data BPS itu, dan itu yang dipakai oleh Pak Erlangga Hartarto
untuk menolak denial fenomena Rojali dan Rohana karena pertumbuhan ekonomi kita katanya 5,12%, tapi itu tidak tercermin dalam kehidupan nyata di masyarakat. Itu kalau menurut saya sih. Jadi bahkan sekarang netizen mulai ya kembali kreatif lagi. BPS yang aslinya adalah Badan Pusat Statistik dipelesetkan menjadi Badan Pusat Settingan. Kemudian ada lagi yang mengatakan BPS biar Prabowo senang. Ini plesetan-plesetan yang dikemukakan masyarakat untuk mengekspresikan atas keraguan mereka terhadap data yang dirilis oleh BPS. Tapi biarlah hakim ekonomi yang menyatakan beberapa reasoning secara akurat dan valid, karena masyarakat secara luas tidak tercermin dari kenaikan yang lebih dari 5,12% ini. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ingin sampaikan secara singkat bahwa fenomena Rojali, fenomena Rohana, fenomena Rohalus itu adalah potret real dari kondisi masyarakat sekarang. Masyarakat butuh penghiburan, dia dan keluarganya, terutama kelas menengah ke bawah, mereka berbondong-bondong ke mall. Satu hal. Tapi mereka memang senang melihat barang-barang bagus, barang-barang premium, barang-barang bermerek. Mereka hanya nanya atau mengelus-ngelus saja, ya ini Louis Vuitton, wah luar biasa. Ini tas bermerek yang apa namanya, ya lebih banyak yang punya merek-merek lah, yang berkelas begitu ya. Jadi mereka tahu barang itu bagus, tapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membeli. Kalaupun mereka punya uang untuk membeli itu, mereka mengatakan nanti dulu, masih banyak keperluan lain yang lebih mendesak. Karena mereka secara komunal, secara kolektif mempunyai pengertian yang seperti yang saya bilang, bahwa kita sekarang membelanjakan uang kita untuk membeli barang yang kita butuhkan saja, bukan sekedar mengeluarkan uang untuk membeli barang yang kita inginkan. Ini penting sekali untuk memberikan penyadaran kepada pejabat pemerintah seperti Pak Airlangga Hartarto yang denial, menyangkal bahwa terjadi fenomena Rojali, Rohana, Rohalus, Romusa gitu. Mungkin saya termasuk Romusa kali, rombongan muka susah, mungkin juga karena uang saya tidak sebanyak Pak Airlangga Hartarto. Jadi inilah fenomena yang terjadi, ini PR kita bersama. Mari kita semua meningkatkan produktivitas kita, etos kerja kita agar kita mulai merangkak naik. Mungkin Pak Airlangga Hartarto akhir-akhir ini jarang ke mall, mungkin mallnya lebih banyak ke Singapura, langsung datang ke lokasi tas Hermes misalkan gitu untuk membeli, atau Louis Vuitton untuk istrinya, untuk anaknya, untuk kerabatnya. Pak Airlangga tidak sempat berbincang-bincang dengan masyarakat untuk menanyakan benar atau tidak mereka datang hanya sekedar nonton, sekedar nanya, sekedar ngelus-ngelus barang, kemudian mereka ya paling pol itu belanja makanan di food court. Seperti saya lihat di Plaza Senayan, itu saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Airlangga bahwa mall tetap ramai kok. Di Pondok Indah mall, di Tunjungan Plaza, di Pakuwon tetap ramai kok. Tapi yang ramai sejatinya itu adalah orang-orang yang belanja di kedai-kedai makanan untuk makanan, dan itu pun pembelanjaan makanannya terbatas hanya sesuai dengan apa yang mereka perlukan, bukan sekedar membelanjakan uang untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Jadi saya kali ini hanya memotret fenomena Rojali, Rohana, Rohalus, rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya, rombongan hanya lus-lus. Itu realita, fakta yang terjadi di masyarakat.
Dan saya ingin menyatakan bahwa fenomena kenaikan ekonomi kita yang katanya konon mencapai 5,12% ini, pertanyaan saya kok tidak tercermin dalam kehidupan masyarakat ya? Minimal tercermin dalam kehidupan saya pribadi. Saya tidak merasakan itu. Rakyat sedang susah, daya beli menurun, ekonomi kita sedang diusahakan naik oleh pemerintah, kita sabar, rakyat itu sudah terbiasa dengan sabar, ketahanan sosial kita itu kuat, kita tuh manusia tabah, kita pernah dijajah sekian ratus tahun, kita masih kuat, kita mengalami goncangan hebat dalam perjalanan hidup kita juga masih senyum, dan tetap saja kita membutuhkan hiburan di mal-mal, tapi ramenya seperti di Grand Indonesia itu adalah di lantai 5 itu tempat makanan itu paling ramai. Tapi outlet-outlet, khususnya outlet barang-barang premium, barang-barang branded, ya paling dilihat di etalase, atau kalau ada yang berani masuk hanya nanya-nanya berapa harganya, atau mungkin sekedar pengen mengelus, seperti apa sih menenteng tas Hermes, seperti apa sih menenteng tas Louis Vuitton atau apapun namanya lah. Jadi itu yang terjadi, sahabat Indonesia, tidak usah kita denial, itu kenyataan yang terjadi. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan resiliensi kita, ketahanan sosial kita untuk bertahan dalam guncangan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak menuntut pemerintah, tapi tolong juga pemerintah mengerti kondisi rakyat, jangan hanya sekedar membuat narasi-narasi, jargon-jargon, pidato-pidato di ruang publik dengan berapi-api, berpihak kepada rakyat, tapi kenyataannya kita melihat para menteri, wakil menteri, kendaraannya baru-baru semua nih, Alphard semua. Kita bingung ini. Seluruh kehidupan menteri itu mulai pembantu, mulai dapur, mulai sopir, segala macam, listrik itu ditanggung oleh negara. Wakil menteri pun sama, kepala badan dan lembaga juga sama. Di sisi lain rakyat sedang berpikir terhempas-hempas dalam kehidupan yang realistis. Kita hanya ingin berlibur di mall, tapi malah dikatakan itu hanya isu atau tiup-tiup saja. Ya tidak ada masalah. Mari kita tetap menjadi rojali, rohana, rohalus. Siapa tahu tahun depan ekonomi kita membaik dan fenomena rojali, rohana, rohalus, romusa itu tidak ada lagi di Indonesia. Semoga itu harapan saya. Sahabat Indonesia, mohon maaf hari kali ini saya tidak tanya jawab secara interaktif karena ada kegiatan lain yang harus saya sampaikan. Tapi saya menitipkan salam hormat saya kepada Anda semuanya, salam cinta saya kepada Anda dan seluruh keluarga. Mari jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali di Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.